Halo Sobat Kedai Kopi, Realme Indonesia resmi merilis smartphone terbarunya yakni Narzo 30A. Realme mengklaim smartphone entry level harga 1 jutaan itu punya spesifikasi yang mumpuni untuk bermain game. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 30A. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja kita bahas poin-poin kelebihannya dulu. Pertama, performa gahar. Dapur pacu Narzo 30A memang masih sama dengan Narzo 20, yakni MediaTek Helio G85 fabrikasi 12nm dengan clock speed mencapai 2 GHz. Berkat chipset tersebut, Narzo 30A mampu menyuguhkan performa responsif. Smartphone ini mampu menjalankan banyak aplikasi di belakang layar dan nyaris tak memunculkan jeda ketika berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Smartphone ini juga mampu menjalankan game-game terkini dengan lancar. Maka dari itu, smartphone dengan chipset Helio G85 bisa dibilang adalah salah satu pilihan terjangkau jika sobat suka bermain game. Kedua, baterai badak. Ukuran baterai 6000 mAh memang bukan hal yang luar biasa lagi buat smartphone kelas entry. Pasalnya sudah banyak smartphone di kelas harga sama yang punya kapasitas serupa. Bahkan kakak Narzo 30A yakni Narzo 20 saja sudah memakai ukuran ini. Meski begitu, berani menghadirkan kapasitas baterai besar buat smartphone murah perlu diapresiasi. Terlebih ini adalah hal penting buat sobat yang doyan berlama-lama menatap layar. Sobat hanya butuh sekali cas agar bisa memakai smartphone seharian. Ketiga, tampilan dan antarmuka cukup oke. Realme Narzo 30A sudah dibekali pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass 3. Maka dari itu, smartphone ini dijamin tahan goresan saat tak sengaja bergesekan dengan kunci di dalam saku celana. Layarnya ini gunakan panel IPS 6,5 inci. Memang masih beresolusi SD Plus dengan kerapatan pixelnya cuma 270 ppi. Kendati demikian, detail gambar yang dihasilkan masih cukup oke. Tidak ada masalah saat menampilkan video dari YouTube atau Netflix. Malah layarnya punya adaptasi yang sip saat digunakan di bawah terik matahari, sebab kecerahannya mencapai 570 nits. Smartphone ini menjalankan antarmuka Realme UI 2.0 berbasis Android 10. Animasi transisi ketika membuka menu satu ke menu lainnya nihil jeda. Selain itu, UI ini juga terlihat bersih karena mengandung sedikit bloatware. Dilengkapi juga dengan fitur fokus mode untuk sobat yang tidak ingin diganggu. Ada juga 11 wallpaper bertema alam yang bisa sobat pilih sebagai penghias layar. Salah satu fitur unik yang disematkan di UI ini adalah dual mode music share. Fitur yang berguna untuk menyetel musik di dua output audio dalam waktu bersamaan. Dengan fitur ini, sobat bisa memasang earphone kabel untuk diri sendiri, serta earbud nirkabel buat teman yang ingin mendengarkan musik bareng. Keempat, desain keren. Saat melihat bagian depan Realme Narzo 30A, impresi yang akan timbul mungkin biasa saja. Hal itu terlihat dari pemosisian kamera depan ala tetesan air yang sudah mainstream, dan bezel layar yang masih tebal di bagian bawah. Namun jika smartphone dibalik ke belakang, tampang smartphone ini terlihat keren dan kekinian. Sekitar sepertiga bagian penutup belakangnya dipoles dengan halus. Selebihnya sekitar 2/3 bagian yang lain punya motif garis-garis bertekstur. Desain seperti ini adalah pertama kali diterapkan di seri Realme Narzo. Meski begitu, Samsung Galaxy A12 sudah lebih dulu memakai desain penutup belakang seperti ini. Bahkan penutup belakangnya adalah plastik polikarbonat. Begitu juga dengan frame yang mengelilinginya. Meskipun berbahan plastik, smartphone ini nyatanya punya build quality yang cukup bagus. Selain kelebihan, tentunya Realme Narzo 30A juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, bobot relatif berat. Bobot smartphone yang berat adalah konsekuensi dari ukuran baterai besar. Ini adalah hal wajar. Memang jarang ada smartphone dengan ukuran baterai 6000 mAh yang bobotnya di bawah 200 gram, termasuk Realme Narzo 30A yang punya bobot 207 gram. Sisi positif bobot berat adalah grip yang mantap. Meski begitu, menenteng smartphone ini relatif bikin tangan cepat pegal. Apalagi jika sobat lebih suka menggunakan smartphone dengan satu tangan. Kedua, kualitas kamera biasa.
Sobat jangan tertipu dengan bentuk modul kotak kamera belakangnya yang punya 4 lingkaran. Pasalnya kamera belakangnya ini cuma ada 2, plus 1 lampu flash. Lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel. Sedangkan lingkaran satunya adalah lensa monokrom 2 megapiksel. Konfigurasi lensa utama plus lensa monokrom memang kurang familiar sejak pertama kali muncul di Huawei P9 2017. Umumnya pendamping kamera utama adalah lensa makro, kedalaman atau ultrawide. Lensa monokrom gunanya adalah menangkap gambar dengan mode hitam putih dengan lebih baik. Lensa ultrawide tentu akan lebih fungsional ketimbang monokrom. Soalnya lensa ultrawide memungkinkan lebih banyak objek yang bisa ditangkap oleh kamera. Lensa ini penting buat sobat yang suka foto bareng dengan banyak teman atau saudara. Adapun hasil tangkapan kamera belakangnya bisa dibilang biasa saja. Tidak ada masalah soal detail dan dynamic range dalam kondisi cahaya yang cukup. Beranjak ke kamera depan, ada selingkar lensa 8 megapiksel. Kamera depannya cukup bagus dalam menangkap detail dan warnanya cukup akurat saat siang hari. Baik kamera depan dan belakang bisa merekam video hingga 1080p di 30 fps. Ketiga, storage masih eMMC 5.1. Teknologi memori internal yang diusung masih eMMC 5.1. Kecepatannya memang tidak pelan, kira-kira setara dengan SSD SATA buat komputer. Namun, tren memperlihatkan kini semakin banyak smartphone yang beralih ke teknologi penyimpanan berbasis UFS, seperti Redmi 9T dan Poco M3 yang punya rentang harga sama. Dua smartphone itu memakai UFS 2.1 untuk varian storage 64GB. Teknologi UFS 2.1 tentu lebih cepat jika dibandingkan dengan eMMC 5.1. Singkatnya, UFS adalah standar storage masa depan yang akan memberikan pengalaman lebih baik, khususnya ketika smartphone memuat file game, aplikasi, dan menyimpan foto atau video beresolusi tinggi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Realme Narzo 30A. Smartphone ini cocok buat sobat yang ingin tampil beda berkat desain keren penutup belakangnya. Kemampuan gamingnya juga cukup oke untuk menjalankan game-game masa kini dengan lancar. Setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan komen aja di bawah sob. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Dan seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.